Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini kita akan mengangkat tentang berita yang sangat mengejutkan, yaitu tentang berita Dokter Terawan, seorang dokter ahli stroke, dipecat oleh Ikatan Dokter Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang sebetulnya terjadi? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Ula Nuhrawati, seorang dokter yang juga mantan aktivis dan juga sangat berpengalaman dalam melihat persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kaula ya? Alhamdulillah sehat, Komar. Sudah dengar berita tentang Dokter Terawan, Kaula? Ya, saya sudah dengar dan kalau tentang Dokter Terawan itu memang hampir 3-4 tahun terakhir ini ya. Ya, saya mendengar justru itu sebelum COVID masalah itu sudah ramai sebetulnya. Ya. Di beberapa pertemuan Ikatan Dokter gitu kan, baik PDUI, Persatuan Dokter Umum Indonesia, pernah mengadakan kegiatan, saya juga hadir. Nah, kebetulan saya juga ini adalah panel ahli dari PDUI ya, dari Ikatan Dokter Indonesia gitu. Jadi tepat sekali kita bicaranya, karena masyarakat ingin mengetahui ini apa sebetulnya yang terjadi. Ya kan, Dokter Terawan itu kan dikenal sebagai dokter ahli stroke karena beritanya sangat santer bahwa Dokter Terawan dapat menyembuhkan dengan cepat orang-orang yang terkena stroke. Ya. Itu apa benar itu? Jadi gini, sebetulnya Dokter Terawan ini dia ahli radiologi sebetulnya. Original itu dia ahli radiologi. Bukan saraf. Terus kemudian memperdalam ilmunya sehingga kemudian dia menemukan suatu konsep tentang bagaimana agar supaya apabila ada penderita stroke, ya kan, apakah itu stroke karena perdarahan atau stroke karena penyumbatan, itu orang awam kan nggak tahu tuh, ya kan, pokoknya stroke aja gitu kan. Nah, kebetulan Dokter Terawan ini mendapat rahmat dari Allah gitu ya. Dia kemudian memperdalam untuk kemudian bagaimana suatu ya manajemen DSA namanya ya. Jadi dia mengobati orang yang kemudian kena stroke itu dengan menyuntikkan zat dan kemudian bisa mengambil segera tindakan untuk bagaimana apabila itu sumbatan, apabila itu kemudian juga karena perdarahan, itu banyak yang tertolong memang gitu. Jadi originalnya dia itu adalah seorang ahli radiologi gitu. Jadi kalau tidak salah saya dengar bahwa cara penanganan Dokter Terawan itu dengan cara membersihkan pembuluh darah. Itu gimana tuh penjelasannya, Dok? Ya, itu ilmunya di situ memang. Ilmu di situ. Ya, jadi kalau misalnya ada kena penyumbatan, ya kan, maka kemudian ya dokter itu memberi obat supaya darah itu tidak mampet, ya, tidak mampet di dalam pembuluh darah, ya kan, sehingga kemudian diberikanlah obat yang sesuai gitu. Sehingga akhirnya ya menjadi lancar kembali. Bisa darahnya encer dan mengalir kembali. Pembuluh darahnya yang tadi mampet bisa kembali dialiri oleh darah sehingga kemudian oksigen yang ke otak atau di mana kemudian tidak mendapatkan oksigen itu, maka kemudian tersuplai oleh adanya aliran darah. Nah, bagaimana kalau misalnya pecah pembuluh darah? Ya, kalau pecah pembuluh darah itu kan tindakannya lain lagi kan begitu. Kan mesti dilihat dulu pecahnya di bagian mana, terus kemudian seberapa luas, pembukuannya sudah menekan apa saja dan seterusnya seperti itu. Jadi memang ilmu kedokteran itu kan orang awam yang mengetahuinya itu sederhana, tapi secara akademik, secara ilmiah itu tidak semudah membayangkannya gitu, karena memang ada setiap
penyakit atau setiap masalah kesehatan itu pasti obatnya juga ada. Tapi ketepatan memilih obat dan kemudian ketepatan untuk cepat mengambil tindakannya itu banyak yang menolong gitu. Nah, kalau Dokter Terawan ini ya dia sebetulnya mempunyai keahlian. Itu dibutuhkan. Kata siapa tidak dibutuhkan keahlian seorang dokter itu. Cuman dalam konteks akademiknya, ilmiahnya, maka ada proses untuk kemudian harus dilewatin. Ibarat anak tangga itu, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya sampai mencapai gitu. Nah, di dalam ilmiahnya kedokteran itu, langkah-langkah ini harus dilewati oleh setiap dokter untuk kemudian mendeklar bahwa kemudian temuannya itu sudah bisa dipublikasi dan aman untuk kemudian diterapkan kepada manusia. Oh, jadi Dokter Terawan itu dia menemukan metode itu dan kemudian dia melakukan terapi kepada para pasien stroke itu belum melalui penelitian, begitu maksudnya? Ya kan? Ya, sudah melakukan penelitian tetapi belum sesempurna atau belum sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip selayaknya dan sepatutnya untuk kemudian itu diterapkan di pasien atau orang yang membutuhkan. Jadi memang sudah melakukan tetapi belum dipublisir kan? Dia belum mendapatkan istilahnya itu belum di stempel atau belum di approval atau segala macam seperti itu. Tinggal tahapan-tahapan di situ aja kalau yang saya tahu seperti itu. Jadi sebetulnya Dokter Terawan tidak salah-salah amat nomor gitu. Karena faktanya dia bisa menyembuhkan gitu. Apa 100%, 90% yang selamat dari cara pengobatan Terawan, Dokter Terawan itu bagaimana? Kita tidak boleh menuduh ya berapa yang tidak berhasil. Tapi bahwa kemudian yang mendeklarasikan bahwa itu sembuh atau kemudian itu terselamatkan atau bebas dari penderitaannya itu banyak yang kita dengar gitu loh. Tapi kemudian bahwa apakah ada juga yang kemudian mendapat efek yang buruk dari DSA itu, saya kira biarlah itu konsumsi masyarakat. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa ini bagus, ini tidak bagus. Tapi yang jelas setiap obat, setiap orang yang menemukan obat dan pengobatan dan cara mengobati yang tepat itu saya kira dibutuhkan oleh rakyat, oleh bangsa dan negara bahkan seperti itu. Kita malah berdoa mudah-mudahan banyak orang yang seperti Dokter Terawan yang berani meng-create, mengaplikasikan ya kan untuk kepentingan rakyat. Tapi dalam konteks yang lain tentunya kita nggak boleh juga gegabah karena nanti kalau ini tidak diatur itu akan liar begitu, bisa dibayangkan gitu kan kalau ya kan, itu tidak teratur gitu. Kalau dokter kan berbeda dengan apa namanya pengobatan alternatif ya, yang berada di mana-mana kan, itu kan berbeda tentu ya. Ya, setiap orang yang menggunakan ilmunya untuk menyembuhkan seseorang dan dia sembuh dari penyakitnya, maka kemudian itu harus dikasih penghormatan jempol gitu. Jadi apakah itu alternatif, apakah itu misalnya herbal, apakah itu ramuan-ramuan jamu, segala macam seperti itu ya harus gitu. Jangan lupa ini ilmu kedokteran itu ilmu yang kemudian sekarang ini masih terpercaya karena kemudian kejujuran daripada profesi ini untuk mengatakan pertanggungjawabannya gitu secara medikal gitu loh. Jadi bukan pertanggungan jawab bahwa kemudian dia banyak pasiennya atau dia kemudian banyak yang sembuhnya, bukan hanya di situ ukurannya gitu, tapi pertanggungjawabannya terhadap keilmuannya itu sendiri yang oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip bagaimana seseorang itu harus menerapkan temuannya itu proses panjang gitu. Jangankan itu obat saja nih, obat nih ya kan, misalnya tablet yang kita mau makan atau alat suntik obat yang injeksi kan seperti itu kan, itu proses panjang Bang Komar, jangan salah gitu kan itu. Nah, saya pengalaman dalam ilmu kedokteran yang saya dulu pernah belajar gitu kan, itu kita uji coba itu, praktikumnya itu ada gitu, dipraktekkan dulu gitu. Nah, uji cobanya ada mulai dari tikus, marmut, kelinci, kemudian kucing gitu. Dan ya itu kan? diketahui monyet
oleh dunia kesehatan. Nah memang begitu, itu yang harus ditaati gitu. Sudah itu, kalau memang itu sudah kemudian bisa dimanusiakan, bisa diterapkan kepada manusia, maka harus juga itu jumlahnya itu tidak sedikit. Harus misalnya 1.000, 5.000 pasien gitu loh, ya kan? Baru kemudian berkualitas misalnya itu kan. Tingkat tingkat kesalahan atau kemudian yang tidak tepatnya itu lebih sedikit jumlahnya. Nah, ini kemudian dalam ilmu kedokteran juga, kalau misalnya saya nih mau meneliti tentang obat saya gitu kepada Bang Komar yang pernah stroke ya gitu, itu saya nggak boleh kemudian mendapatkan apapun dari Komar gitu, apalagi bayar saya nggak boleh gitu loh, bayar mahal, pemali nggak boleh gitu loh. Jadi semua klien kita yang kemudian kita jadikan dia menjadi untuk percobaan penerapan cara, metode, sistem yang akan kita terapkan untuk orang ini, ya harusnya idealnya itu tidak membayar. Bahkan dia kalau perlu kita kasih gift sebagai ucapan terima kasih. Dia mau menjadi uji coba, bayangin aja kan? Ya kan seperti vaksin juga kemarin kan seperti itu ya. Ya, seperti ya. Untuk ada fase 1, fase 2, fase 3 dan ribuan orang. Kalau sudah diuji coba begitu, baru kemudian pemerintah mengatakan, wahai rakyat nggak usah khawatir karena ini kita sudah uji coba dan ternyata dari 1.000 hanya 1 yang kemudian mengalami sedikit tanda petik, ya kan, kesalahan atau iatrogenik atau apa segala macam, ya kita kan aman gitu, ya kan. Jadi dalam konteks kaidah keilmiahan, maka kemudian itu wajib hukumnya untuk sebelum diterapkan itu melalui prosesnya, dan ini saya kira tidak sulit sih sebetulnya, bisa dilakukan. Jadi menurut Kaula, Dokter Terawan tuh prinsipnya bagaimana dia cara mengobati itu? Prinsip dia mengobati. Prinsip dia mengobati karena kan beliau ahli radiologi ya, ahli rongsen lah, dia lihat. Setelah dia rongsen, dia tahu tempatnya. Oh, ini penyempitannya di sini, kan seperti itu. Kemudian, oh ini kalau perdarahannya selebar ini, seluas ini di daerah ini, lobus otak di misalnya di anterior, posterior, temporalis atau occipitalis, dan itu dokter lah yang tahu itu kan. Nah, beliau untuk kemudian ya udah ada tindakan yang menurut ilmu yang beliau pahami, ya kan, bahwa ini lebih mempercepat proses mencegah jangan sampai perdarahan menjadi melebar, jangan sampai kemudian perdarahan makin lama makin menekan sehingga banyak fungsi yang lebih rusak atau dia tersumbat sebelum. Jadi prinsipnya dia ingin lebih cepat, lebih baik gitu loh, menyelamatkan orang supaya lepas dari penderitaan. Di mana salahnya? Nggak salah juga gitu loh. Jadi dalam konteks itu ya kan, ya awam bisa mengatakan pahit apapun saya makan aja, seperih apapun saya ikhlas saja gitu, asal lepas terbebas dari penderitaan, kan seperti itu. Sekarang, tapi tadi itu kaidah yang satu itu aja. Saya pahami itu karena saya pernah mengalami memang persoalan stroke kan persoalan penyumbatan, persoalan pecah pembuluh darah, dan kemudian kalau misalnya Dokter Terawan itu dapat memberikan solusi terhadap problem itu, ya sebetulnya bagus ya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Kalau misalnya memang menyelamatkan penderitaan itu lebih cepat, lebih tepat gitu loh, ya kan? Nah, cuma mungkin Kaula dapat memberikan pencerahan kepada rakyat, pada masyarakat, bagaimana kasus Dokter Terawan ini sebaiknya disikapi oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik yang tidak berketentuan. Ya, gini aja. Sebagai anggota atau pengurus dari Ikatan Dokter Indonesia, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia di panel ahli PDUI, maka polemik ini sebetulnya sudah lama gitu kan ya, sudah lama. Bahkan dari muktamar yang lalu di Samarinda, terpilihnya Dr. Daeng juga sudah ada rekomendasi dan memandatir kepada kepengurusan yang sekarang untuk menyelesaikan. Berbagai hal sudah dilakukan gitu kan ya, baik MKEK sendiri, kode etik sendiri, maupun dari panah ahli dari aspek hukum, organisasi, semua sudah membahas. Dan yang saya dengar bahkan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah turun memberikan rembuk gitulah, bagaimana cara supaya ini clear and clean dan terjalin kembali bagaimana.
Tapi dalam konteks berorganisasi ya, saya aktivis nih, ya kan begitu. Saya kekeh untuk mengatakan bahwa janganlah melecehkan lembaga. Janganlah kemudian merasa bahwa saya lebih super daripada aturan. Aturan itu kan bisa dibuat emang gitu loh. Tapi kemudian Ikatan Dokter Indonesia itu kan sudah sangat mengatur dengan rinci, ya kan? Apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Karena ini organisasi profesi yang modalnya kepercayaan gitu loh, profesionalitas gitu. Nah, jadi kalau Ikatan Dokter Indonesia ini kemudian mempunyai harkat, martabat, kewenangan dan kewibawaan, kemudian juga ada tanda petik 1, 2 atau 3 atau sekelompok anggotanya yang kemudian gitu kan, tidak lagi melihat organisasi ini sebagai organisasi tempat kita berhimpun, tempat kita berkumpul, tempat kita mengekspresikan apa yang kita miliki yang terbaik, yang kita persembahkan kepada bangsa dan negara. Terus organisasi mana lagi yang harus ini? Jadi saya kira kalau menurut saya ya kan, ini sebetulnya nanti ada solusi kok, kan begitu kan? Karena dalam konteks kemarin keputusan dari MKEK itu menetapkan sidang bahwa memecat siapa namanya Dr. Terawan Putranto ini kan, itu lanjutan daripada yang lalu, karena yang lalu kan sudah dipecat secara sementara. Tetapi beliau mungkin karena kesibukan ya kan, menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, kemudian juga terakhir menjadi petinggi negara begitu, sehingga mungkin tidak ada waktu atau kemudian lupa untuk kemudian barangkali ada hal ihwal yang tidak sepele dan tidak kecil, tetapi ini sangat prinsip untuk sebuah organisasi, maka lupa untuk kemudian mencoba untuk ini gimana secara administrasi sehingga pemecatan sementara itu bisa dianulir dan kemudian dikukuhkan kembali gitu kan, dalam artian sami'na wa ta'na, kita taat sama aturan-aturan itu gitu kan ya. Jadi persoalannya di situ. Ya, saya kira alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Dokter Ula yang saya memanggilnya Kak Ula. Jadi persoalannya simpel sebetulnya, bahwa Dokter Terawan itu menemukan sebuah metode penyembuhan stroke, itu kita hargai, tapi juga IDI sebagai organisasi yang melindungi rakyat juga harus diperhatikan. Saya kira ya, dan profesionalisme anggota IDI. Dan profesionalisme anggota IDI juga harus ditegakkan. Ditegakkan. Terima kasih Dokter Ula, terima kasih Kak Ula. Ya, sama-sama Komar. Ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, demikianlah pencerahan yang disampaikan oleh Kak Ula tentang polemik dipecatnya Dokter Terawan, seorang ahli stroke yang cukup meramaikan dunia berita sekarang ini. Sekian, sampai jumpa di bagian lain yang lebih mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.